Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Saya harap kalian masih tetap semangat dan lebih semangat lagi. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan materi tentang IPA, ya, pelajaran IPA, yaitu tentang bunyi, ya. Pastinya kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pastinya sering mendengarkan suara ataupun bunyi, ya, yang diterima oleh telinga kita, ya. Nah, di sini kita ingin tahu apa itu bunyi, kemudian kenapa bisa didengar oleh telinga kita. Kita akan jelaskan dari awal, ya, yaitu dari pengertian bunyi, ya. Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar, ya. Jadi setiap benda yang bergetar dia akan mengeluarkan bunyi, ya. Benda tersebut dapat berupa, ya, benda padat, benda gas, dan benda cair, ya. Jadi dimana kita ketahui ada 3 jenis benda, ya, benda padat, cair, dan gas. Nah, benda itu dapat menghasilkan bunyi, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mengapa bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita, ya? Itu ada syaratnya, ya. Syarat terjadinya bunyi ada 3, ya. Yang pertama yaitu adalah adanya medium atau zat perantara, ya. Jadi kenapa bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita? Karena adanya perantara, ya. Contohnya suara petir, ya, dapat terdengar karena ada udara, ya. Jadi karena bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas juga, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kenapa bisa terjadinya bunyi, karena adanya sumber bunyi, ya, benda yang menghasilkan bunyi, ya, itu. Contoh, misalkan senar gitar, ya, kita petik, ya. Kemudian ada membran gendang kalau dipukul, ya, atau pita suara, ya, atau dimana manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala pita suara, ya, agar bisa menghasilkan bunyi atau suara. Dan yang ketiga adalah adanya yang mendengar, ya, yaitu yang bisa mendengar, ya, yang manusia, hewan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah adanya sumber bunyi. Nah, apa yang disebut sumber bunyi? Yaitu adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi, itu dia disebut sumber bunyi. Contohnya gitar akan menghasilkan bunyi jika dipetik, digenjreng, ya. Kemudian suling akan menghasilkan bunyi apabila ditiup, ya, dan sebagainya. Benda-benda yang lain, ya, bila dipukul, bila digorong, ya, itu akan menghasilkan bunyi. Nah, itulah dia yang disebut dengan sumber bunyi, ya. Nah, selain itu juga, ya, bunyi itu, ya, ada frekuensinya, ya. Jadi tidak semua suara yang kita bisa dengar, ya. Itu ada frekuensinya dari bunyi itu, ya. Nah, kalian bisa lihat di buku paket, ya, tematik 4A itu halaman 20, ya. Kita mengenal adanya frekuensi bunyi infrasonik, ya.
Itu di sini dia lebih kecil dan 20 getaran per detik. Sangat lemah sekali ya. Nah, ini hanya binatang-binatang yang memiliki daya tangkap yang kuat ya mengenai sinyal lemah. Kemudian ada audiosonik. Nah, inilah audiosonik ini yang 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, ini rata-rata manusia bisa mendengarnya ya. Kemudian ada yang paling tinggi yaitu 20.000 getaran per detik, namanya ultrasonik ya. Nah, itu kalian bisa pahami lagi, kalian baca lagi ya. Di sini ada tentang suatu bunyi kadang itu terdengar kuat, kadang lemah ya. Nah, apa yang membuat bunyi itu menjadi kuat dan lemah? Yaitu adalah kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Amplitudo itu adalah tingkatan dari frekuensi bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka akan semakin kuat ya bunyi yang dihasilkan. Sedangkan kalau tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi ya. Jadi kalau tinggi rendahnya bunyi itu dari banyaknya getaran bunyi atau yang namanya disebut frekuensinya ya. Nah, itu kalian bisa perdalam kembali, kalian baca kembali ya di buku tematik patahnya halaman 20 ya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian baca dan dengarkan, silakan kalian tuliskan istilah-istilah yang berkenaan dengan bunyi ya. Kemudian kalian cari makna dari istilah tersebut ya. Bisa kalian cari di kamus atau di ensiklopedia ya. Itu nanti kamu tulis ya minimal 10 kata ya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal ya, 5 soal di bawahnya di halaman 21 ya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mohon bisa dipahami dan dipelajari dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, demikian. Yang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat pagi. Assalamualaikum. Bye bye.